Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini gua pengen review film sekelompok psikopat yang sangat brutal. Pada malam Halloween tahun 2015, Patrick "Trick" Weaver membantai teman-teman sekelasnya di sebuah pesta kostum. Setelah ditangkap, ia berhasil lolos dari tahanan polisi. Tetapi ditembak 5 kali oleh detektif Mike Denver. Semua orang percaya Trick pasti sudah mati. Tetapi ketika seorang pembunuh bertopeng muncul kembali pada Halloween berikutnya, dan setiap Halloween setelahnya, mereka menyadari mimpi buruk itu belum berakhir. Dengan Trick yang mendatangkan malapetaka dan membunuh orang-orang tak berdosa dengan cara yang semakin mengerikan, Denver tidak akan berhenti untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan mengakhiri pembantaian itu. Dan inilah diawali dengan sekelompok pemuda yang merayakan Halloween. Charlie mendapat giliran paling awal, permainan dengan memutar pisau, kemanapun pisau mengarah ia harus bersedia dicium. Pisau itu ternyata mengarah ke Samsul. Beruntungnya Samsul saat merasakan atmosfer tukar liur, Samsul pun kepikiran ingin nambah. Trick yang memakai topeng labu mendapat giliran, sekejap doa Samsul pun terkabul, karena pisau sudah mengarah lagi ke dirinya. Disangka Trick akan mengulangnya, Charlie pun mencegah, tapi tiba-tiba malang sekali, Samsul yang banyak dosa harus dijemput paksa ke neraka. Melalui ordal, seketika suasana Halloween menjadi pertumpahan darah, saat Trick membunuh orang-orang yang ada di sana. Si cantik Mary yang berusaha menghindar malah ditusuk-tusuk. Troy yang berusaha melawannya, harus kena tusuk, beruntung pisau itu mengenai perut sampingnya. Malang sekali bagaikan hewan kurban, Dominic yang mencoba adu mekanik harus tersembelih. Trick pun semakin brutal, namun Troy dan Charlie berhasil menusuknya, hingga Trick pun jatuh. Troy membuka topengnya dan terlihatlah bengat si bagong. Keesokan harinya, terlihat Trick yang sudah berada di rumah sakit. Luka tusuk itu tidak membuatnya mati. Mike dan Jenny sudah di sana untuk menginterogasinya. Jenny menyuruh Green menaruh barang bukti. Mike langsung bicara kepada Trick bahwa ia akan dihukum mati. Trick yang mendengar itu tiba-tiba. Trick berhasil melepaskan borgolnya dan menyerang Joko hingga Joko mengalami luka yang serius. Mike dan Jenny mengejarnya. Mereka tidak menyangka bahwa ia pulih dengan cepat. Trick pun menyamar jadi dokter aborsi dan mengambil benda tajam dan melukai petugas rumah sakit. Dan ia pun menyandra Charlie yang ada di sana. Beruntung Charlie mendagorkan kepalanya hingga ia pun terlepas, dan Trick pun dihujani peluru. Mike dan Jenny langsung melihatnya, ternyata Trick pun sudah tidak ada, pengendara yang ingin menabraknya pun tidak mengetahuinya. Jenny curiga ia lari ke danau langsung melihatnya, namun Trick pun sudah benar-benar menghilang. Saat itu mereka melihat CCTV, namun dari CCTV hanya merekam kejadian ia jatuh, tidak ada rekaman saat Trick menghilang, mereka pun kebingungan. Beralih ke Swift yang sedang membacoti Mike, karena menurutnya Mike tidak becus menanganin kasus ini, Swift pun akan menyediakan persenjataan dan mengerahkan anggotanya untuk menangkap Trick. Swift pun meninggalkan Mike untuk ke toilet, sesampainya Swift di toilet, dikira mau modal ternyata bersihin giginya yang terselip daging tikus, belum sempat daging tikus itu dibersihin tiba-tiba. Malang sekali, akibat merendahkan Mike, Swift pun langsung dipertemukan dengan Trick, dan kepalanya diadu dengan kaca. Ibu Kokom kaget saat melihat pesan WhatsApp, Swift mengirim foto make topeng labu, dikira kode untuk Wik-Wik, Kokom langsung nyamperin Swift, sesampainya Kokom di toilet ternyata. Kaget parah, Kokom pun shock, langsung mengajak Mike membantu Swift. Kokom menahan ikatan yang ada di leher Swift, sementara Mike mendorong pemberatnya agar Swift bisa bernafas, namun Trick pun sudah berdiri di sana, dan yang terjadi. Mike langsung menelpon bantuan, dan ia melihat Trick yang sudah di tong sampah. Mike pun mengejarnya, Trick pun seketika menghilang. Ternyata itu tipu daya Trick, agar bisa membunuh si Kokom, dan akhirnya Kokom pun lenyap dari dunia. Mike berniat ingin bantu Kokom, namun sayangnya Kokom sudah gak ada. Terlihat raut wajah Mike yang kelelahan. Green yang mendapat kiriman Gmail, disangka Gmail itu dari Mike dan Jenny. Green pun langsung ke TKP, namun tidak terlihat Mike dan Jenny di sana. Semakin curiga, Green pun melangkah dengan perasaan.
Jenny yang mengetahui Green dalam bahaya langsung menyusulnya. Tiba Jenny di sana, Jenny memberitahu Green bahwa Gmail itu bukan darinya atau Mike. Green pun disuruh menyingkir dari tempat itu. Namun Green yang kepo dengan ruang yang dicurigainya, langsung memasuki ruangan tersebut dan tiba-tiba. Malam sekali Green yang kepo harus merasakan mules ekstrim saat terkena jebakan trik. Jenny langsung membantunya, dan mencabut besi yang menancap di perutnya. Green pun dibawa Jenny ke mobil untuk ke rumah sakit agar Green dapat selamat. Terlihat Trick yang sudah bersiap untuk membunuh mereka. Sesampai Jenny dan Green di mobil mereka gak sadar jika Trick sudah merencanakan jebakan untuk membunuhnya, dan saat Jenny bersiap membawa Green tiba-tiba. Malang sekali, belum sempat dibawa ke rumah sakit, Green pun harus tewas, dan akhirnya dibawa ke rumah duka. Jenny melihat Trick sedang meledeknya, Jenny pun langsung menembaknya, namun tidak mengenainya. Trick pun kabur dan nyebur. Singkat cerita, terlihat Jenny yang sedang mengenang kebersamaannya dengan Green. Jenny menyesal karena tidak bisa membantu Green pada saat itu hingga Green pun harus tewas. Beralih ke Charlie, yang sedang menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Charlie heran TV tiba-tiba menyala. Ternyata itu Trick yang sedang membunuh. Semua sudah disetting agar Charlie melihatnya. Charlie pun ketakutan saat melihatnya. Ia langsung mendekati ayahnya. Namun saat ia sadar ada darah di selimut ayahnya, Charlie langsung membukanya. Dan ternyata Charlie pun sangat sedih melihat ayahnya yang sudah dibunuh. Saat itu juga Trick tiba-tiba datang dan langsung mengejar Charlie, dan mendagorkan kepala Charlie ke tembok. Dr. Steve memberitahu bahwa rumah sakit sudah disabotase oleh Trick. Mike yang berada di sana berniat ingin mengeceknya, dan saat itu juga terlihat ibu-ibu yang sedang menjenguk keluarganya di rumah sakit meminta tolong. Dengan luka di bagian leher, seketika semua pun panik. Dr. Steve dan anggota kepolisian langsung membantunya. Mike langsung mencari Trick ke lantai atas. Jenny datang ingin membantu Mike, langsung menuju ke lantai atas. Dengan berjalan penuh hati-hati, mereka bertemu orang yang dipakaikan topeng. Dengan tangannya yang terikat, mereka pun membuka topengnya. Dan ternyata itu Charlie. Saat ia ingin melepaskan ikatan yang ada di tangan Charlie tiba-tiba, Trick datang dan menusuk Jenny dan Mike. Adu mekanik terjadi dan Trick pun menang. Trick menyeret kaki Jenny. Setelah itu Trick menuju ke Charlie dan menusuk kakinya, dan melepaskan ikatannya. Charlie yang merasa kesakitan pun terjatuh. Saat mereka sudah kumpul di lingkaran tersebut, Trick pun langsung memutar pisaunya seperti di awal film. Pisau itu mengarah ke Jenny, dan saat Trick ingin membunuh Jenny, terlebih dahulu Mike langsung menghajarnya, namun semua itu malah membuat Mike kena tusukan berkali-kali. Mike berusaha bertahan dan membalas dengan memukulnya. Jenny pun membantunya, namun sayang Jenny tersabet pisau di bagian pipinya. Charlie menembaknya berkali-kali hingga peluru habis. Charlie pun heran melihat Trick yang kebal peluru, karena dia sudah belajar dengan Samsudin, peluru pun tidak mampu menembus tubuhnya. Mike yang melihat Trick kebal peluru langsung membawa pisau, berniat ingin membunuhnya dan menjatuhkan dirinya bersama Trick. Pak Wawan yang melihat Mike langsung membantunya. Di sana sudah ada Sliter dan Trick-Trick yang lain. Mike dan Pak Wawan yang melihat kaget ternyata Trick berkelompok. Saat Sliter menunjukkan jati dirinya, ternyata dia juga kelompok Trick. Sliter pun langsung menembak Pak Wawan hingga Pak Wawan tewas. Terjawab sudah bahwa Trick adalah kelompok, bahkan anggota kepolisian pun berkelompok dengannya. Terlihat manusia yang berkursi roda itu, ia yang dihujani peluru dan jatuh dari lantai 15 yang di awal film, ternyata masih hidup, karena sebelum menjadi Trick, mereka semua terlebih dahulu belajar dengan Samsudin di Indonesia. Saat yang lain pergi, anggota Trick yang satu ini masih menyimpan dendam dengan Mike, dan menusuk Mike. Mike pun melawan dan mendorong kursi rodanya hingga dia terjatuh. Charlie pun tiba didampingin tentara hajat, dia pun sedih melihat kondisi Mike yang sekarat. Charlie pun menyuruh tentara hajat memanggil bantuan. Charlie yang melihat pria berkursi roda, langsung menanyakan apa yang terjadi. Pria itu menjawab bahwa sekelompok pemuda dengan coretan di wajahnya, semacam merayakan Halloween, dan aku pun sempat ingin dibunuhnya. Pria itu pun pergi. Charlie yang curiga langsung mengikuti pria tersebut. Saat Charlie mengikuti pria tersebut, dan benar saja dugaan Charlie, saat melihat pria itu membuang topeng labu, Charlie mengambilnya dan berniat ingin membunuhnya. Pria itu pun melihat rekaman CCTV, dan ingin menghapusnya, namun saat ia ingin menghapusnya, Charlie pun datang dan melihatnya. Pria itu pun kaget, ternyata Charlie mengikutinya. Charlie pun masuk ke dalam dan membuka baju pria itu dan benar saja ada bekas luka tusuk di dadanya. Charlie pun langsung teringat dengan teman-temannya yang dibunuh oleh pria itu di malam Halloween. Dia pun langsung menyerang Charlie. Charlie pun membalas dengan tendangan halilintarnya hingga pria itu terjatuh, dan pria itu langsung menusuk kaki Charlie, dan Charlie pun keluar. Pria itu mengejarnya dan menarik kaki Charlie. Charlie pun menggunakan tendangan halilintarnya lagi hingga pria itu terpental, dan Charlie pun menusuknya hingga pria itu tewas. Sliter kaget melihat anggotanya terbunuh.
dan Charlie pun membawa topeng labu dan menjatuhkannya, dan memberitahu Jenny bahwa Trick adalah kelompok. Jenny yang mengetahui langsung bertanya ke Slither, dan kau salah satunya. Namun Slither mengelak, dan Jenny menunjukkan bekas warna di mukanya. Slither pun langsung bersiap menembak Jenny, namun Charlie terlebih dahulu menusuknya, hingga dia terjatuh, dan Jenny menusuknya lagi hingga Slither minyak pun habis. Terlihat seorang mengambil topeng labu, dia pun memakainya, dan langsung berjalan ke mobil yang sudah menunggunya, dan ternyata pria yang mengambil topeng labu adalah Dr. Steve. Film pun berakhir. Gimana? Menegangkan sekali bukan? Mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam film. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami lebih semangat upload video-video seru lainnya.